Bapak Ibu saudaraku sekalian, siang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik khusus bahasa kasih. Cinta atau kasih seharusnya memang diperagakan secara nyata di dalam kehidupan kita. Cinta yang tidak diperagakan, kasih yang tidak diperagakan, tidak punya nilai apa-apa. Lagu-lagu tentang kasih enak dinyanyikan. Lagu-lagu tentang cinta di sepanjang zaman enak dinyanyikan. Tetapi saya juga menjumpai bahwa sekalipun lagu itu enak dinyanyikan, lagu-lagu tentang cinta misalnya, kenyataannya banyak keluarga-keluarga yang tidak seperti yang dinyanyikan di dalam lagu-lagu percintaan. Sekalipun kita menyanyikan lagu seperti tadi, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Kenyataannya itu hanya sebatas lagu. Prakteknya tidak kita lakukan. Nah, kalau tidak dilakukan maka kasih tidak punya kekuatan apa-apa. Rasul Yohanes memberikan pesan kepada kita, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan akhirnya memang kasih itu diungkapkan di dalam perbuatan. Walaupun di dalam bahasa kasih nanti kita juga belajar, bahasa kasih juga bisa diungkapkan dalam kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata peneguhan, kata-kata cinta. Tetapi tentu tidak hanya sebatas kata-kata. Kasih yang kita peragakan juga harus murni, tulus, bukan bulus. Kasih yang kita peragakan bukan pura-pura, bukan sandiwara di depan orang yang kita kasihi. Tampak kita tersenyum, hati kita sebenarnya menangis. Kita tampak seperti mengasihi seseorang dengan memberikan sesuatu, tapi di belakang sebenarnya kita tidak rela. Di depan orang tersebut kita memuji, kita mengatakan hal-hal yang baik, di belakang kita mengutuk. Kita membicarakan hal-hal yang negatif tentang orang tersebut. Itu bukan kasih, itu kemunafikan. Dan Allah membenci kemunafikan demikian. Paulus mengatakan dalam kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Jangan pura-pura, jangan sandiwara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut bahasa kasih? Sama seperti bahasa. Bahasa itu adalah satu sarana komunikasi. Kalau satu bahasa itu tidak bisa dipahami oleh pasangan kita, maka bahasa itu menjadi bahasa yang asing. Salah satunya adalah bahasa roh. Bahasa roh menjadi bahasa yang asing kalau dibahasakan di forum yang dimana orang tidak mengerti. Paulus mengatakan bahasa kita harus dimengerti, termasuk bahasa kasih. Peragaan kasih kita harus dimengerti oleh orang lain bahwa kita mengasihi orang tersebut. Ada orang mengatakan aku mengasihi dia kok, aku tulus mengasihi dia. Pertanyaannya orang tersebut merasa dikasihi tidak? Banyak suami-suami mengatakan dia mengasihi istrinya, tapi banyak istri tidak merasa dikasihi suaminya. Banyak suami-suami merasa bahwa apa yang dilakukan sudah habis-habisan buat istrinya, tapi istri tidak merasa dikasihi. Kenapa? Karena bahasa kasihnya salah, cara komunikasinya salah. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, Dr. Gary Chapman pernah membuat satu tulisan yang berjudul The Five Love Language, dalam bahasa Indonesia disebut dengan 5 bahasa kasih. Dan 5 bahasa kasih ini memang ditujukan untuk pasangan, tetapi bisa juga diperagakan untuk orang lain, untuk teman, sahabat, teman gereja, bahkan untuk Tuhan. Tetapi memang ini fokusnya sebenarnya ditujukan untuk pasangan. Hari ini sedikit saya agak mengarah kepada pasangan lebih banyak daripada ibadah pagi, ibadah siang. Dan saudara yang belum menikah menjadi bekal, karena akhirnya toh menikah juga kan. Di sini ada yang terpanggil tidak menikah? Puji Tuhan. Kalau ada, nanti sore kita membahas mengenai singleness. Semua saudara yang menikah pun harus mencapai tahap singleness. Kalau tidak, pernikahanmu akan terus merasa
ada satu konflik yang tidak ada habisnya. Karena singleness itu artinya kita lengkap, kita utuh, kita komplit. Kita harusnya sudah sampai taraf itu sebelum menikah. Orang yang menikah tetapi karena lonely, karena kesepian, belum utuh, dia masih separuh. Dan perjalanan pernikahannya akan sering konflik. Kenapa? Akan saling menuntut. Gelas yang kosong akan minta diisi terus sampai kapan? Sampai mati. Nah sebenarnya bahasa kasih juga sarana mengisi gelas yang kosong, bagian yang kosong dari pasangan kita. Gak bisa dipungkiri orang menikah karena berbagai alasan. Salah satunya juga alasan supaya tidak kesepian, supaya ada yang bantu, supaya ada penyaluran biologis, supaya punya keturunan, supaya dianggap orang ini dan itu. Boleh saja, wajar-wajar saja. Tetapi sebuah pernikahan itu bisa romantis, bisa bertahan harmonis kalau ada usaha-usaha yang dilakukan dari kedua belah pihak. Tidak menyerahkan kepada segala kemungkinan tiba-tiba romantis, tidak. Nah, 5 bahasa kasih ini akan saya breakdown. Dan saya berharap bisa diperagakan juga kepada Tuhan, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak, kepada sahabat, kepada teman gereja dan seterusnya. Walaupun secara spesifik kita peragakan untuk pasangan kita. Loh kalau saya kan single nih, bagaimana untuk anak? Ya, untuk anak, bisa juga untuk orang tua. Kita bisa peragakan bahkan untuk Tuhan. Yang pertama adalah ungkapan cinta dalam bentuk kata-kata cinta atau kata-kata peneguhan. Nah kata-kata cinta atau kata-kata peneguhan ini artinya begini. Ada orang-orang yang merasa dicintai, merasa dikasihi ketika dia menerima kata-kata pujian, penghargaan atau kata-kata cinta. Bagi dia kata-kata cinta, kata-kata peneguhan itu segala-galanya. Lebih dari hadiah, lebih dari waktu bersama, lebih daripada yang lain-lain termasuk sentuhan fisik. Bagi suami istri kata-kata manisnya, kata-kata cintanya, kata-kata penerimaannya, kata-kata peneguhannya lebih daripada hubungan suami istri. Jadi ini harus dipahami, ada orang tipe ini. Nah tipe ini memang biasanya orang yang suka dipuji dan suka terima puisi. Kan ada nih laki-laki yang suka nulis puisi buat istrinya. Karena istrinya tuh memang suka puisi, sejak pacaran juga dia suka tulis puisi. Wajahmu bagai rembulan. Tapi kalau pacarnya atau kalau pasangannya wajahnya jerawat, wajahmu bagai langit berbintang. Banyak bintangnya. Ya ada suka orang memang tipe-tipe tertentu seperti itu. Nah memang firman Tuhan mengajarkan juga, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh berkat. Hendaklah ucapanmu selalu menyenangkan dan menarik. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Harusnya ucapan kita juga seperti itu kepada orang yang kita kasihi. Banyak orang mengatakan dia mengasihi pasangannya tapi ucapannya galak. Nadanya kasar, merendahkan, cenderung mengungkit masa lalu. Bahasa-bahasa yang digunakan lekit, orang Jawa bilang. Dan itu bagi orang-orang tertentu yang bahasa kasihnya adalah kata-kata cinta. Wah, itu benar-benar sesuatu yang menjadi bahan pertimbangan. Contoh, ada orang suami yang ngasih istri banyak hadiah, duit, kemudian dalam bentuk waktu bersama. Tetapi kata-katanya di rumah pelit pujian, pelit apresiasi. Udah dimasakin, udah dandan cantik-cantik, yang diharapkan kan sebenarnya pujian. Tapi bagaimana? Cantik ya? Oh iya cantik. Cantik bener. Di dunia ini orang yang paling cantik itu kamu. Langsung dia pingsan. Sebenarnya sudah cukup kalau suaminya bilang, ya kamu cantik. Tapi kadang-kadang suami ya ngomong kamu cantik saja itu perlu keringat dingin. Sampai keringat dingin keluar. Kenapa? Karena gak biasa memuji orang. Gak biasa. Orang itu salah satunya adalah yang berdiri di mimbar ini. Mengatakan istri saya cantik itu perjuangan. Istri kan sering dandan, terakhir kemarin
Di smoothing atau diapain tuh ya, rambutnya dihalusin sama teman-temannya. Sampai anak saya Daryl nggak kenal, Theo nggak kenal. Di Daryl sampai masuk ruangan 3 kali katanya, gak ada mami. Si Theo main keyboard langsung katanya langsung panik, langsung konsentrasinya hilang. Tapi waktu saya lihat isi saya, cantik gak Bi? Cantik. Boleh gak diginin? Boleh. Diapain aja mami itu cantik, gombal. Yang gombal tadi tambahan saya. Isi saya gak bilang begitu. Bapak-bapak dengerin. Kalau kau ngerti bahwa pujian bagi istrimu itu penting, kau tidak akan pelit. Tetapi kita harus belajar mengungkapkan cinta kita, kasih kita kepada istri kita, kepada pasangan kita. Termasuk perempuan kepada laki-laki. Laki-laki sudah berjuang kerja keras dari pagi sampai malam. Sudah belikan kulkas baru. Apalagi ya. Terus HP baru. Terus kemudian mesin cuci baru. Satu kata terima kasih pun tidak muncul. Waktu kewajiban suami lah nyiapin semuanya. Gaji naik dikasih semua sama istri jeblok. Gak pernah juga ngucapin terima kasih. Padahal kalau papi makasih banget ya. Mesin cucinya baru hari ini. Makasih ya Pi ya. Sudah dipasang AC baru untuk kamar ruang tengah. Makasih papi ganteng deh. Sudah seneng. Tapi kadang-kadang memang kita ini pelit sekali soal kata-kata pujian, kata-kata peneguhan. Amsal mengatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Amsal pasal 16 ayat 24. Wah, perkataan yang manis, perkataan yang menyenangkan tuh enak. Itu obat bagi tulang-tulang kita yang sakit. Sebaliknya, perkataan yang menyakitkan itu tulangnya tadinya sehat jadi sakit semua. Padahal tuh pengen istirahat sampai rumah. Perkataan istri di depan pintu sudah menyakiti perasaannya. Tidurnya kagak nyenyak sepanjang malam. Jadi penting juga kata-kata ini. Alkitab juga seringkali mengajarkan bahwa pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus pasal 4 ayat 29. Yang baik, yang membangun. Jangan yang merendahkan. Kemarin saya bimbingan sama satu pasang ada di dalam ruangan. Ini saya gak perlu sebutkan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, bahasamu akan kau jaga sebisa mungkin. Kau tidak akan permalukan pasanganmu di depan orang dengan sebutan-sebutan yang merendahkan pasanganmu. Misalnya, gendut, sini lo. Enggak gendut-gendut amat sebenarnya. Tapi panggilan sayang katanya. Panggilan sayang itu enak bagi engkau. Dilihat orang lain kagak enak. Nenek, sini lo. Nenek, padahal cantik bener. Dipanggilnya nenek-nenek. Yang manggil suaminya. Kalau panggilan sayang di rumah gak apa-apa. Di depan orang bisa orang malu. Belum dipermalukan kadang di depan orang dengan sebutan-sebutan yang membuat dia gak bisa tertawa. Contoh lagi misalnya memuji yang tidak tepat juga gak boleh. Misalnya istrinya maaf nih ya, lingkar pinggangnya misalnya 82 misalnya. Mujinya begini, kamu cantik, kamu seksi sekali. Kamu langsing, wah luar biasa kamu langsing. Itu jadi bohong. Kan kita bisa memuji dengan lebih tepat. Misalnya, kamu manis. Walaupun tidak selangsing dulu, kamu manis. Cabi. Ya. Waduh enak dilihat mukamu itu. Boleh gak? Boleh. Tetapi seringkali di rumah bukan pujian, bukan kata-kata support, tapi yang muncul adalah kata-kata kritik, kata-kata negatif, kata-kata merendahkan, kata-kata mengingatkan masa lalu, kata-kata tidak menerima. Termasuk untuk anak. Orang tua itu kalau anak nilainya bagus langsung diapresiasi, langsung dipuji. Giliran nilainya sekali jeblok, langsung dikasih kata-kata merendahkan. Kamu anak siapa sih? Papa mamamu semua pinter, tahu gak? Kamu gak kayak anak tetangga itu. Satu kali dulu Theo, kalau dia masih ingat ya, waktu naik motor sama saya pulang, Pi, kalau aku nanti gak naik kelas papi marah gak? Oh enggak sayang, kamu nanti kalau gak naik kelas ya belajar lagi.
Kalau aku nggak juara nggak apa-apa, nggak naik kelas nggak apa-apa. Tapi ya belajar, yang penting belajar. Dia nilainya rata-rata kan 10 besar. Sekarang kan juga dia kalau nggak salah kan 6, ranking 6 kalau tidak salah ya. Tapi gini temanku soalnya diceritain, temanku cerita sama aku. Kalau dia nanti nggak juara 1 nanti ditaruh di rumah nenek. Jadi diancam kalau nggak juara 1 kamu saya taruh di rumah nenek. Anak tumbuh mungkin berhasil tetapi dalam ancaman-ancaman. Kita tidak perlu begitu. Awas lo ya, gendut gue ceraiin lo. Nggak boleh. Nggak boleh kita begitu. Loh, saya sudah baca beberapa penelitian ya. Kenapa perempuan itu kadang-kadang menyukai pria-pria yang maaf bahasanya agak sedikit vulgar, buncit. Kenapa? Karena katanya orang yang buncit itu nggak terlalu rewel. Makan apa saja, hayo. Yang tertawa pengalaman. Kalau perempuan itu menikah dengan orang yang badannya atletis gitu ya, yang apa namanya six pack atau apa itu namanya. Wow, itu cenderung makannya susah juga, ikut susah juga dia. Ini nggak mau, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini berminyak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, repot. Makanya dia suka cowok yang nggak usah terlalu banyak rewel, makanya gampang. Udah nikah, diancem-ancem lagi. Sekali lagi lu makan, buat ceraiin lu. Ya ampun, cuman makanan doang. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau kita memang mengasihi seseorang, kata-kata kita ini menunjukkan. Nada juga diatur sedemikian rupa. Nada yang menghormati, tidak merendahkan. Nada yang tidak tinggi, nada yang sopan, yang santun. Walaupun istri saya itu lebih tua di atas saya, dipanggil saya tetap kakak. Penghormatan kepada suaminya. Lah, saudara kadang-kadang kalau manggil di rumah nanti diikutin sama anakmu. Misalnya ya, ini contoh saja. Si Akong misalnya sama Yuli misalnya menikah. Terus kemudian si Yuli panggil Akongnya, Kong, Engkong, Kong. Lebih bahaya lagi, Bagong. Loh, ada nih panggil orang Bagong, panggil orang nama-nama yang tidak pantas. Nah anak nanti ikut, nanti anak ikut panggil papa juga, Bagong. Nah, repot. Tapi kalau papi sayang, kalau si Sally kan panggilnya Beb gitu. Ada yang panggil sayur maksudnya. Lebih bagus kan daripada panggil yang nggak santun, yang nggak sopan, apalagi di depan orang dipanggil begitu banyak orang. Akong sini lo, buang sampah ini ke depan. Di depan lagi pertemuan keluarga besar, itu kan mempermalukan orang. Ya, kata-kata ini bicara mengenai kata-kata yang baik, kata-kata penghargaan, membesarkan hati. Ya, aku tahu papi bisa melewati ini. Saya yakin papi bisa melewati masalah ini. Ayo Pi kita tanggung bersama. Itu kan membesarkan hati daripada kalau ini gagal, aku sudah gak bisa bareng sama kamu lagi. Waduh. Harusnya kalau dalam pernikahan kan gak begitu. Termasuk sama anak. Gak apa-apa sayang. Kalau nanti gagal kita coba lagi. Kamu coba lagi, papi bantu, mami bantu. Gak masalah. Gak apa-apa Pi, gak apa-apa. Nada suara tadi yang ramah, kata-kata tidak mengungkit kegagalan masa lalu, kata-kata yang berisi pengampunan dan penerimaan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang penting, yang mendasar. Coba kita rangkai kata-kata kita, kata-kata yang manis, yang menyenangkan, yang menarik. Semua bahasa, nada, kata suara yang memang kelihatannya tidak memberkati pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, hapus dari perbendaraan hidup kita. Termasuk nada suara yang tinggi. Karena begini, perhatikan baik-baik. Kalau semua yang kita ucapkan selalu tinggi nadanya, kita tidak bisa bedakan suatu hari rumah kita kebakaran. Kenapa? Karena setiap hari kayak kebakaran. Saking sudah terbiasanya, orang tidak tahu bahwa memang benar-benar lagi kebakaran.
Nyuruh anak makan kayak kebakaran. Nyuruh anak suami kayak kebakaran. Kelihat kecoa kayak kebakaran. Teriak semua. Sampai satu kali teriakan marah kita sudah gak ada artinya. Teriakan panik kita sudah gak ada artinya. Kenapa? Karena sudah terbiasa nada tinggi. Saya berharap kita bisa latihan. Saya juga belajar Bapak Ibu. Belajar. Seorang pernah berkata sebaiknya seorang itu memuji pasangannya minimal 1 kali sehari. Mami, masakannya enak, makasih ya Mam ya. Papi, makasih ya sudah diantar ke pasar. Kadang-kadang itu juga istri sulit banget ngucapin terima kasih. Kalau sama tukang ojek sih ngucapin terima kasih. Makasih ya Mas, udah diantar. Kalau sama tukang ojek. Tapi sama suami sudah dari pagi korbanin waktu bangun pagi nganter istri. Kagak pernah diucapin terima kasih. Nah kita enggak adil. Ayo kalau saudara-saudara yang kerja di dunia marketplace. Gampang banget yang ngucapin terima kasih sama customer. Makasih ya mbak, makasih ya bu, makasih ya bos, makasih ya. Gampang kita ngucapin terima kasih. Tetapi kepada orang yang selalu hadir bersama dengan kita, yang melayani kita, menservis kita, berkorban buat kita tiap hari, ucapan terima kasih kita hampir tidak ada. Itu membuat suasana keluarga kita jadi dingin. Apalagi kalau yang ada hanya kata-kata makian nada tinggi. Kadang orang ngomong kalau butuh banget, sampai ditulis. Ada satu keluarga yang semua main tulisan. Tolong keran dimatiin. Sebelum tidur lampu dimatiin. Padahal dalam satu keluarga. Tolong besok bangunin papi. Jam 7 papi mau ngantor. Dibalas juga. Jam 7 ditulisin juga. Pi bangun. Tapi tulisan. Dia bangun dia marah. Bangun jam 9. Aku udah bilang dibangunin. Jangan marah-marah dulu. Lihat tuh di tulisan di samping. Papi bangun sudah jam 7. Kenapa? Pelit kata-kata. Waktu pacaran juga dulu pelit. Cobalah kalau pacaran tuh jangan nonton. Kalau engkau cuma punya waktu 2 jam. 2 jam itu dipakai untuk ngobrol dan makan. Kecuali kamu punya waktu lebih dari 2 jam. Misalnya 4 jam, 5 jam. Kalau cuma 2 jam yang ngomonglah. Utarakan perasaanmu gimana hari ini. Suasana hatimu gimana. Capek enggak, kesel enggak. Nah di situ dia bisa cerita. Yang kedua waktu berkualitas atau waktu yang berkesan. Rick Warren pernah mengatakan hal yang paling berharga yang Anda dapat berikan untuk orang yang Anda cintai adalah waktu Anda. Kalau Anda mengasihi Tuhan, engkau akan memberikan waktu untuk Tuhan. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, engkau akan memberi waktu untuk pasanganmu. Kalau engkau mengasihi anak-anakmu, engkau akan memberi waktu buat anak-anakmu. Orang banyak ngomong mengasihi tapi gak punya waktu. Tapi kan aku sudah kerja seharian. Jadi aku capek. Iya. Itu bahasa yang lain. Tapi engkau juga harus menyediakan waktu untuk pasanganmu, untuk anakmu, untuk jemaat yang lain, untuk Tuhan. Kalau engkau mencintai mereka. Jangan kita selalu beralasan bahwa kita tidak punya waktu. Waktu yang berkualitas ya. Waktu berkualitas itu kita bisa ngumpul bareng kalau di keluarga, kalau suami istri ya. Kita bisa tertawa bareng, bebas dari gadget, bebas dari TV, bebas dari tontonan di depan kita. Itu waktu berkualitas. Wah bisa ketawa, bebas. Tapi waktu yang tidak berkualitas kita kumpul tetapi kayak di gambar ini. Kumpul sih. Tapi semuanya fokus kepada gadgetnya. Kelihatannya kumpul, kelihatannya bareng. Tetapi masing-masing punya agenda. Sama di gereja ini kelihatannya kita kumpul bareng tapi lulu gua. Makanya hidup bersama itu tidak selalu rukun. Tidak sama dengan rukun. Yang hidup bersama yang rukun saja yang menurut Alkitab akan dicurahkan berkat. Mazmur 133 ayat 1. Hidup bersama dan rukun. Bersama dengan rukun. Nah orang kan bersama tapi masing-masing punya acara. Masing-masing punya agenda. Di rumah juga begitu. Tinggal bersama di satu kamar. Satu pegang laptop, satu pegang gadget, satu pegang mainan. Semua punya agenda masing-masing. Ya coba
taruh, main. Gimana? Kalau makan ya memang ada waktu-waktu misalnya makan bersama di satu tempat. Ya coba taruh dulu HP-nya. Sama suami istri juga begitu. Bisa total, bisa curhat, nangis, tertawa berdua. Makanya kalau sudah punya anak selalu juga saya menyarankan sediakan waktu kencan. Walaupun engkau sudah menikah dan punya anak. Paling parah ya setahun 3 kali. Kencan hanya berdua, anak titip ke mama, titip ke papa. Jalan-jalan nikmati kayak seperti bulan madu lagi. Enggak apa-apa, anakku tapi udah gede-gede. Kayaknya kayak gelik gitu. Enggak apa-apa. Suatu hari anakmu akan besar, akan meninggalkan engkau, dengar baik-baik. Yang tidak akan meninggalkan engkau adalah pasanganmu. Jadi jangan seperti gambar berikutnya ini. Bersama, berdua, tapi juga masing-masing punya acara masing-masing, punya fokus masing-masing. Nah orang yang bahasa kasihnya waktu berkualitas itu dia akan mengabaikan gadgetnya, dia akan mengabaikan yang lain-lain demi dia bisa kontak langsung sama pasangannya. Tapi orang yang tidak terlalu mungkin bahasa kasih nggak begitu ya kadang-kadang dia nggak anggap penting. Makanya seringkali yang terjadi keributan adalah satu merasa kebutuhannya di situ, satu nggak di situ. Yang satu pegang HP, yang satu nunggu. Ada beberapa pasangan yang cerita sama saya, kalau sudah masuk kamar pengennya udah langsung HP ditaruh, tapi istrinya udah sampai larut malam masih sampai jam 1 pagi. Mungkin dia usahanya begitu. Tetapi juga harus dibatasi. Kalau enggak, korbannya adalah pasanganmu, korbannya adalah anak-anakmu. Ada satu waktu di mana HP diletakkan jauh dari sentuhan. Ada beberapa keluarga yang mempraktekkan di luar kamar. Pada jam tertentu di luar kamar HP-nya. Supaya kalau ada pesan tidak langsung diraih atau di silent. Kalau di silent kan bisa lihat nanti yang mau ditelepon. Kalau di atas jam 10 malam sudah wajar dong istirahat. Kalau ada yang urgent banget ya nanti ada miss call dan sebagainya. Jarang-jarang lah seperti itu. Jangan kita ini diperbudak oleh gadget. Orang yang kita cintai nggak merasa disayangi. Kita sudah capek, lelah sepanjang hari waktu untuk pekerjaan, tapi sampai di rumah kita masih punya agenda lagi, punya waktu yang tidak berkualitas untuk pasangan kita. Nah, sekali-sekali juga seorang ayah bisa pergi sama anak sendiri berdua, ibu bisa pergi sendiri nonton berdua atau jalan berdua, makan berdua, lebih berkualitas, lebih bisa menyentuh wilayah-wilayah privasi sang anak. Ini penting waktu-waktu yang berkesan. Saya kaget waktu saya tanya sama Daryl atau Theo saya lupa ya. Waktu yang paling berkesan papa sama kamu apa? Itu loh waktu papi ajak aku jalan-jalan. Kemana? Waktu itu lagi di satu kompleks di pinggiran begitu. Kayaknya biasa aja. Tapi bagi dia berkesan banget di sore hari duduk di rumputan kemudian sambil makan apa gitu. Itu bagi anak bisa berkesan sekali. Saya juga masih ingat suasana yang paling berkesan dari orang tua saya adalah waktu saya diajak ke rumah Pak D. Naik sepeda, saya di depan, Eyang di belakang. Saya ingat banget tuh, rasanya itu gak pengen kembali ke masa lalu. Suasana-suasana seperti itu sangat saya rindukan. Kebersamaan dengan ayah, kebersamaan dengan ibu. Di mana di sana saya bisa menikmati kebersamaan yang indah. Nah ini di zaman yang sekarang serba modern, orang tinggal bersama tetapi tidak melakukan kontak. Yang ketiga adalah menerima hadiah. Ada tipe-tipe orang yang merasa disayangi, merasa dicintai kalau pasangannya memberikan sesuatu. Jangan dibilang materialistis ya. Terutama rata-rata perempuan. Bagi perempuan hadiah-hadiah itu penting. Bagi laki-laki mungkin tidak terlalu penting. Masalah nilainya relatif. Misalnya ada di Valentine kemarin misalnya, ada yang nunggu banget hadiah gitu. Ada yang dikasih hadiah ketawa aja dia, apaan sih kayak gini-gini? Karena bahasa kasihnya tidak di situ. Ulang tahun pasangan, terima hadiah itu segala-galanya. Bagi dia itu segala-galanya. Kalau dia ulang tahun pasangan nggak kasih, bisa ngamuk dia. Nah itu ciri-ciri dia bahasa kasihnya di situ. Kalau di keluarga. Kita bisa terapkan. Ini yang sederhana, simpel. Saya juga tahu bahasa kasih saya apa, bahasa kasih istri saya apa. Istri saya bukan di sini juga. Walaupun juga dia nggak nolak kalau saya
belikan kado. Pernah satu kali saya beli kado mahal-mahal perasaan. Saya beli, saya bungkus sendiri, saya kasih. Dia bilang apa? Ngapain sih beli kayak gini-gini? Oh iya, berarti bahasa kasih istri saya nggak di sini. Satu kali saya beli kue yang mahal, bagus itu. Tapi waktu di ulang tahun sih nggak masalah, habis itu dievaluasi. Kayaknya mahal sayang ya Pia. Oh iya. Jadi saya ngerti istri-istri itu sangat detail di masalah-masalah begini. Makanya istri saya sering kalau buat kue buat anak itu dari puding. Sampai suatu kali Daryl komplain. Papi aku kan mau ulang tahun, mami aku mau ulang tahun. Tapi tolong jangan dikasih puding ya Pi ya. Loh kenapa sayang? Kenapa puding kan enak? Puding itu goyang-goyang tahu nggak? Dia bilang kalau puding itu goyang-goyang. Tapi ada juga orang yang nggak usah dirayain, yang penting didoain, dicium keningnya. Cukup. Nah, ada juga begitu. Makanya kenali pasanganmu, kenali orang tuamu, kenali pribadi sahabatmu. Tahu bahasa kasihnya apa dan cobalah untuk bisa menyalurkan, mengungkapkan kasihmu kepada mereka. Gak bisa keluarga itu bahagia otomatis tuh gak bisa. Harus ada usaha yang kita tunjukkan. Kalau di tipe ini yang penting nyata, di depan matanya dia mesti kelihatan. Bagi dia kata-kata pujian, kata-kata romantis itu gak penting. Puisi bisa dirobek-robek sama dia. Kalau orang bahasa kasihnya hadiah dikasih puisi, dirobek-robek. Apaan sih gombal? Nggak penting buat saya puisi. Wajahmu, gigimu seperti domba yang berbaris. Nggak penting buat dia. Hadiah bagi dia itu penting. Nah itu kan makanya kenali pasanganmu. Ada suami-suami juga yang juga bahasa kasihnya hadiah. Ada juga. Walaupun jarang ada. Kalau dikasih hadiah, dikasih bingkisan, dia seneng banget. Makasih ya Mia. Nah kita juga harus bisa mengenali wilayah-wilayah seperti ini. Nah mental seperti ini terbangun dari mana? Terbangun juga dari sisi kita yang sudah tumbuh dewasa dengan mental lebih berkat memberi daripada menerima. Orang seperti ini biasanya sudah menang dari wilayah-wilayah dirinya sendiri. Sehingga fokusnya bukan dirinya, fokusnya membahagiakan orang lain, membahagiakan pasangannya. Yang berikutnya, bahasa kasih yang berikutnya adalah melayani. Ada tipe orang yang tidak suka bahasa kasih yang pertama, kedua, ketiga, tapi yang keempat dia tipe orang yang suka dilayani, suka dibantu. Terutama misalnya melakukan hal-hal praktis yang dia ngalami kesulitan. Ibu-ibu biasanya rata-rata bahasa kasihnya juga banyak di sini. Di dapur dia pengen dibantu sama suaminya. Suaminya nyuci piring, bantu di sebelahnya. Dia rasa aman, rasa seneng. Mungkin kompornya ngadat atau apa, dia berusaha berpikir bagaimana caranya naikin galon ke dispenser. Kadang-kadang ibu-ibu tuh sendiri semua loh, udah hamil berapa bulan gitu masih ngangkat galon. Saya pikir ya ini bapak-bapak nggak peka. Terus pulang dari pasar pegang dua begini, anak juga nggak peduli, suami juga nggak peduli. Brok, udah begitu. Gak ngomong sih, dia gak marah. Tapi dari gestur tubuhnya dia minta dibantu. Kadang-kadang ngomel, blok. Kadang-kadang piring sedikit ditaruh agak sedikit tenang. Itu alarm. Karena suaminya tidak peka. Suaminya bahasa Jawanya pekok. Istri bawa barang begitu banyak, istri gak bawa badan doang. Istri itu akan merasa tersayang, dicintai, dibela kalau pekerjaan yang sulit dibantu. Nah kadang-kadang dalam konseling perkawinan, pernikahan, saya menjumpai banyak kasus hubungan suami istri yang tidak sehat juga karena faktor ini. Istri pulang ke rumah sudah capek luar biasa dan dia pengen dibantu sebenarnya. Suami main gadget, suami asik dengan dunianya, tetapi dia minta dilayani seperti layaknya seolah-olah istrinya nggak kerja. Nah disitulah terjadi konflik. Ya kalau pengen istri tampil cantik, seger, fresh, ya sudah pulang rumah. Sekarang papi yang ambil alih, mami istirahat saja. Papi yang beresin rumah semua, mami istirahat. Tengah malam gantian mami yang melayani papi. Begitu harusnya. Jadi jangan kita nuntut, laki-laki hanya nuntut sementara
istri kelelahan secara fisik. Ada juga suami yang maunya dilayani, makan mau ditungguin. Padahal gampang aja makan ambil sendiri. Tapi ada suami-suami kalau diambilin, disendokin, ditunggu, duduk di sebelahnya, dia merasa senang, dia merasa nyaman. Suami nggak butuh apapun, dia cuma butuh itu saja. Nah, kita tahu kalau itu berarti bahasa kasih suamimu di situ. Ada yang mau cuman dibukain pintu, ditunggu di depan pagar atau di depan pintu, papi pulang, dibukain. Dia sudah seneng, dia sudah aman, dia sudah nyaman. Tapi juga wanita kadang-kadang suami pulang jam berapapun, secapek apapun dia sudah punya dunia sendiri juga. Padahal sebenarnya dia bisa, kalau dia punya anak bisa dibawa keluar, mama anaknya ngeliat papinya pulang sambil disambut dengan senyuman, sambil diajarkan ke anaknya, papi pulang. Anak juga bisa lebih interaksi ke papanya, papinya pulang, mama juga seperti itu. Tapi karena mungkin faktor-faktor lain nganggap ini remeh, ini nggak penting, makanya keluarga jadi dingin, tidak ada kesejukan, saling cuek, tidak peduli. Orang berpikir bahwa menjalani pernikahan itu sederhana. Tidak sesederhana yang sudah bayangkan. Kenyataannya setelah menikah, masalah-masalah yang sederhana bisa naik ke permukaan menjadi masalah yang rumit. Jadi kalau saling melayani ini bisa dijalankan, bisa dipraktekkan, ini ajaran Tuhan Yesus loh. Kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus melayani. Saya mengenal satu ibu tinggal di lantai 3. Tiap hari atau tiap kali galon habis dia bawa galon ke atas sampai hamil berapa bulan. Waduh, saya bilang, saya juga mengenal banyak orang yang sebenarnya itu bagiannya pria, di rumah bagian pria, tapi diambil alih semua sama ibunya, termasuk sampai ngangkat galon, mindahin galon ke dispenser, yang itu yang berat sampai akhirnya maaf kata bahasa lainnya itu turun beruk lah apalah. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Banyak istri sebenarnya bisa masak buat suami, tapi karena malas, menggampangkan, tidak pernah melakukannya. Saya cuma mau kasih sedikit rahasia, kalau suamimu memang bahasa kasihnya dilayani, makanan yang kamu buat, yang ibu buat itu jauh berbeda dengan makanan restoran apapun. Bagi dia makanan yang hanya dari telur ceplok itu kalau dia bahasa kasih yang suamimu itu lebih daripada makanan di kelas restoran mewah. Mungkin rasanya hambar, mungkin kurang garam, mungkin kurang yang lain-lain. Tapi suamimu ketika ngeliat perjuanganmu bangun pagi, masak, dia akan respect, dia akan menghormati engkau sebagai orang yang membela kepentingan suamimu. Disiapin baju kerjanya, disiapin, mau berangkat bekalnya disiapin. Kalau nggak bisa jangan dipaksakan, tapi kalau bisa tapi engkau malas, engkau harus bertobat. Kalau engkau juga kerja, sama-sama kerja sama. Tapi kalau memang satu di rumah, apalagi memang anak-anak udah besar, sudah pekerjaan, sudah ada pembantu, sudah ada yang cuci bersihin rumah, dan suamimu sebenarnya bisa kau layani tapi enggak layani karena alasan enggak apa-apa lah. Toh juga dia udah gede, udah bisa sendiri, beda. Itu dua hal yang berbeda. Yang kelima adalah sentuhan fisik. Nah, di wilayah yang ini ada orang-orang yang memang menyukai atau bahasa kasihnya itu disentuh secara fisik, misalnya tangannya digandeng. Ada istri-istri yang maunya tangannya digandeng sama suaminya, tapi kagak pernah digandeng. Di mall kagak pernah digandeng, di rumah kagak pernah digandeng. Digandengnya waktu mau minta. Sentuhan fisik itu penting. Sampai sekarang pun kita setelah menikah udah punya anak besar tetap memperagakan itu. Kalau untuk anak juga sama, perlu dipeluk, dicium. Saya sering ceritakan kepada saudara, sampai hari ini Daryl tuh masih minta dipeluk sebelum tidur. Theo umur 10 tahun lebih masih minta dipeluk. Istri saya juga masih minta dipeluk sampai sekarang. Kadang-kadang pernah satu kali waktu kita masih tinggalnya masih satu kasur gitu ya. Ini Theo atau ini Daryl, ini Theo. Udah Theo udah gede, ini Daryl, ini maminya. Kram dulu. Kan memang ada orang yang bahasa kasihnya dipeluk.
pelukan itu bisa mentransferkan banyak hal yang positif, yang luar biasa kepada orang kita peluk, yang kita peluk dengan cinta. Setelah diteliti di rumah sakit dan di tempat-tempat panti asuhan, kenapa banyak bayi-bayi meninggal di sana? Bukan karena fasilitasnya nggak bagus, dibandingkan dengan anak-anak yang di jalan-jalan, yang di tempat-tempat sampah. Kenapa anak-anak di tempat sampah walaupun tempatnya tidak higienis, jorok, anak-anaknya tetap sehat, kuat? Karena banyak dipeluk, banyak dicium, banyak dipuji. Kok anak papi, kok hebat, aku sayang sama kamu, kok luar biasa. Itu membuat anak kita merasa nyaman dan itu berkat tersendiri buat anak kita. Nah, bapak-bapak perlu memeluk baik istri, baik anak, suami, istri juga harusnya begitu. Jangan kita pelit walaupun hanya sekedar menggandeng, memeluk, menyentuh rambut. Nah, kalau sudah menikah, nah ini konteks lagi sekali untuk menikah ya. Ini ya agak sedikit vulgar, yang belum menikah tolong agak sedikit ditutup telinganya. Nah, ini ada gambar tidur kalau sudah menikah. Banyak orang menikah tidurnya juga begini. Bagaimana kita mau bersentuhan? Harusnya tidak begini. Kalau sudah menikah, pun kalau punya anak, gambarnya berikutnya. Anak juga jangan di tengah. Nanti di Retreat Pasutri Muda saya akan membahas secara khusus. Tapi ini yang disebut spooning ya. Sebisa mungkin suami istri itu bisa tidur bersama, terus nempel, terus bermesraan. Dan itu dijaga sampai kakek nenek. Ini bukan tabu. Ini sesuatu yang sehat. Anak-anakmu bahkan perlu melihat dalam batas normal ya. Memang begini yang bagus. Gambar KB itu seringkali juga banyak salah. Anak dua di sini, papa mama sono sama sini. Jadi anak memisahkan papa dan mama. Harusnya papa di sini, anak di sini, mama di sini, anak di sononya lagi. Harusnya begitu. Sehingga suami istri bisa terus memeluk, bisa terus bermesraan. Nah, itu perlunya kalau misalnya suami istri sudah tinggal bersama dengan keluarga atau yang lain, perlu kamar-kamar sendiri. Perlu kamar sendiri. Dan itu dibangun setiap hari. Awalnya mungkin kalau kita nggak biasa, aneh. Tapi saya juga mulai membangun lama. Lama-lama jadi wajar, biasa, dan kayak harus nempel, harus bersama. Ya, saya juga masih latihan di mall. Kadang peluk istri, pegang tangannya. Bukan karena mau nyebrang jalan. Nyebrang jalan aja kadang-kadang istri suruh nyebrang dulu. Kalau dia kecelakaan ya kawin lagi gitu. Atau jangan-jangan dia sudah nyampe di sini, lempar barangnya, lempar. Jadi dia istri sampai di tengah, istri suaminya di seberangnya, lempar barang, lempar. Artinya kamu ditabrak nggak apa-apa, barangnya nyampe sini. Aduh, sampai begitu loh orang saudara. Kalau kita mau kasih yang diungkapkan dalam keluarga, ini contoh-contoh nyata. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Gary Chapman ini, walaupun dia mungkin tidak secara langsung mendasarinya dari Alkitab. Tapi kata bahasa kasih itu sudah muncul lama sebelum dia menulis buku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Sejak saya masih SD kelas 6 lagu itu sudah dinyanyikan. Waktu itu saya masa transisi dari agama lama ke Kristen. Itu sudah dinyanyikan tuh dari kidung pujian. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ayo kita peragakan hal-hal simpel. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk, hal-hal sederhana tetapi dilakukan setiap hari konsisten. Pujilah istri atau suami konsisten, hargai, menggunakan kata-kata yang bagus, berikan waktu luang yang konsisten. Seminggu sekali, kalau nggak bisa ya sebulan sekali udah paling parah. Bantu, support. Kalau memang kita tahu bahasa kasihnya dia di hadiah, di pemberian-pemberian, buat sesuatu yang menarik. Buat istrimu, buat suamimu, kasih.
Sebenarnya hadiah juga, ini sedikit mundur ke hadiah. Hadiah itu menggambarkan kita ini mengingat dia, kita peduli dia. Salah satu contoh misalnya kita makan di luar. Istri kita di rumah, apa yang kita lakukan? Kita bisa mengingat istri kita dan memastikan istri kita bahwa kita mengingat dia dengan cara menanyakan, Mami sudah makan belum? Mau saya bawain gak? Saya bungkusin gak? Terserah dia suka gak suka, dia mau gak mau itu urusan lain. Pikirkan dia sudah makan belum, sekarang jam berapa? Kalau itu suamimu dan dia bersama dengan kamu, kalau itu istrimu dia bersama dengan kamu, engkau punya tanggung jawab untuk memperdulikannya. Kalau jam-jam makan, istrimu belum makan, suamimu belum makan, engkau bisa menanyakan. Kalau dia kerjaannya capek sekali, lelah sekali, gue bisa taruh tangan di pundaknya atau di kepalanya. Mami capek ya. Makan dulu, yuk Mami, yuk makan dulu. Kalau kerja bareng ya, kalau terpisah ya mungkin bisa lewat kata-kata. Mami jangan lupa, Papi jangan lupa, sekarang udah jam 12, makan ya. Tampak sederhana tetapi ini peragaan nyata dari kasih. Saya tidak heran kalau akhirnya keluarga jadi dingin. Karena tidak pernah diperagakan kasih. Yang ada saling menuntut, saling mengharapkan pasangannya mengisi kekosongannya. Seperti vacuum cleaner, sedot perhatian pasangannya habis-habisan. Kamu harus perhatiin saya, kamu harus ngerti saya, kamu harus peduli sama saya. Kamu harus. Kenapa tidak dibalik? Aku harus mulai memperhatikan pasanganku. Saya bilang kemarin sama pasangan itu, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam unsur kasih itu yang kepikir, aku nikah sama dia, dia harus untung. Saya balik ya, saya ulang ya. Saya nikah sama istri saya harus untung. Jangan dibalik, untung saya nikah sama kamu apa? Mending saya gak nikah sama kamu. Itu mental di luar kasih. Tapi kasih, aku harus menguntungkan dia, aku harus membahagiakan dia, aku harus membuat dia lebih ringan bebannya, aku harus membuat dia lebih indah hidupnya karena menikah dengan aku. Jangan orang menikah sama saudara hidupnya makin susah, dituntut terus, tapi diubah sekarang. Aku mau belajar menjadi sumber kebahagiaan, sumber keuntungan bagi pasanganku. Sebelum nikah sama aku gak ada yang nyuciin bajunya, gak ada yang nyetrikain, gak ada yang menyiapkannya. Setelah menikah dengan aku, akulah pribadi yang akan memikirkannya. Sebelum menikah dengan aku dia kesepian, dia tidak punya teman curhat, dia tidak ada yang membela, tidak ada yang mengantarkan. Setelah menikah akulah pribadi yang akan membela, menjaga keamanannya dan mengantarkannya kemanapun dia pergi. Jangan dibalik Bapak Ibu saudaraku sekalian. Waktu pacaran kemanapun diantar. Maunya pegangan terus. Tapi setelah menikah, mau cuman ke pasar saja gak mau nganter. Ke depan saja gak mau nganter. Apalagi sekarang zamannya Gojek, Grab. Udahlah ada Grab gampang lah. Beda. Dulu waktu pacaran kayaknya cowoknya dimasakin terus, main ke rumah pasti dimasakin. Kamu mau coba masakanku enggak? Aku lagi coba kuitiau. Mau coba enggak kuitiauku? Boleh dong, boleh. Dia berjuang bagaimana supaya pacarnya memberikan apresiasi. Demi pacarnya memberi apresiasi, dia masak. Tapi setelah menikah, ya sudahlah kita sama-sama sibuk. Ya kalau sama-sama sibuk sesekali dalam setahun, sekali dalam 2 tahun, sekali masa tidak bisa. Sesekalilah buat masakan spesial buat suamimu. Suami juga kalau pinter masak, sesekali bilang, Mi, boleh gak aku sekali-sekali mau masak buat kamu? Wah. Kadang-kadang kalau istri saya lagi masak, saya di sebelahnya, saya potongin cabai, saya bilang, Mi, cabenya saya yang buat. Asik gitu. Jadi saya yang buat cabai, istri saya yang buat masakan lain. Kita saling melengkapi. Jangan duduk sambil lama amat sih masak kangkung saja. Emangnya di rumah ada pembantu apa? Kita tidak disarankan begitu. Praktek kasih tidak begitu Bapak Ibu. Anak-anak engkau bisa praktek kasih dengan orang tuamu dengan cara-cara yang seperti tadi, simple. Kamu
Kamu bantu orang tuamu waktu bawa barang. Kamu layani orang tuamu. Itu kamu praktek kasih sama Tuhan. Apalagi kita bisa melakukan semua hal ini bahkan kepada Tuhan. Kalau soal waktu gimana? Ya kita sama Tuhan punya waktu khusus. Sekali waktu itu saudara kencan sama istri ya kan. Kencan sama anak ya kan. Pernah gak kencan sama Tuhan pribadi? Gak mau diganggu sama siapapun, aku mau ngobrol sama Tuhan saja. Harusnya kita juga punya kencan pribadi sama Tuhan. Kadang-kadang anak saya kalau ngelihat saya kencan sama istri kan, papi mau kencan hari ini. Tapi anak kita pernah ngelihat kita kencan sama Tuhan gak? Doa, baca Alkitab. Kencan sama pasangan tidak, sama maminya nggak pernah, sama papinya nggak pernah, kencan sama Tuhan nggak pernah. Dunia keluarga seperti apa yang dihadapi anak-anakmu nanti di kemudian hari? Dia nggak pernah melihat orang tuanya itu saling bermesraan, tentu dalam batasan umum ya. Cium kening masih, kalau cium bibir dulu di depan anak ya kan nggak perlu. Cium pipi kanan, cium pipi kiri sebelum berangkat kerja, atau bergandengan tangan masih pada batas wajar. Kadang saya gandeng tangan gini, anak saya ini Daryl minta langsung sini. Gak apa-apa, sesekali kan gak masalah. Ayo kita semua praktek kasih. Ayo kita ungkapkan kasih kita. Sudah terlalu banyak kita mendengar berita kasih, pesan kasih, firman kasih. Tapi terlalu pintar kita bicara, tidak diperagakan secara nyata. Peragakan kepada orang tuamu kalau belum menikah, peragakan kepada sahabat-sahabatmu di gereja, peragakan kepada tetanggamu. Kalau engkau sudah menikah, peragakan juga kepada pasanganmu, biar pasanganmu melihat pasanganku yang sudah mengenal Tuhan ini betul-betul mengungkapkan cinta dan kasihnya. Sehingga dia bahagia, dia senang menikah dengan engkau, dan kalau dia belum mengenal Tuhan, saya yakin karena pelayananmu, karena cinta kasihmu, karena sentuhanmu, dia akan mengenal Tuhan. Ada satu lagi yang saya mau tambahkan sebenarnya tadi soal suami istri yang memang akan saya bahas nanti di sore hari. Paulus mengatakan, kalau menurut aku sebaiknya kalian semua seperti aku, tidak menikah, dibilang gitu. Tapi karena aku tahu di antara kalian ini tidak tahan bertarak, ambil istri masing-masing, lakukan kewajibanmu. Nah banyak sekali masalah yang terjadi karena orang tidak mengerti ini. Tidak melakukan kewajiban suami istri dengan baik. Kewajiban itu termasuk bagian dari bahasa kasih. Ya saya nggak bisa terlalu vulgar di sini, tapi mungkin di retreat saya akan vulgar-vulgaran ya. Karena penting juga, aduh saya juga bingung ya. Orang sebenarnya ngerti firman, tapi karena nggak belajar kasih, nggak praktek kasih, dia pikir dia nggak perlu melakukan itu. Padahal Paulus mengatakan lakukan kewajibanmu. Kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, demikian juga sebaliknya. Jadi kita tidak bisa dengan setelah menikah kita nggak melakukan kewajiban, kita nggak boleh. Lakukan kewajiban, kita bagian dari kasih, bagian dari cinta. Tapi Pak udah tua Pak. Mau udah tua nggak kepikir Pak, siapa bilang? Ada istilah tua-tua keladi juga. Nah yang muda-muda ya tentu penyaluranmu kalau belum nikah pacaran juga jangan nyosor. Jangan pegang-pegang belum waktunya. Aku pegang ya, kita nyebrang jalan lah sampai di depan. Balik lagi deh. Supaya bisa pegang. Belum waktunya, nanti kalau udah menikah dibalik. Pacaran begini duduk gak usah bareng-bareng juga gak masalah. Pacaran dulu nempel. Udah nikah, satu di sono, satu di sini. Kecuali karena pelayanan gak ada tempat duduk lain ya. Duduknya bareng kayak Marno sama Ranti tuh, lihat tuh. Duduk tuh bareng kayak Ricky sama Sally tuh. Duduknya begini, minggu depan begitu ya. Yang pasangan-pasangan duduk bareng. Nanti kalau misalnya mari kita berdiri bersama-sama, pegang tangan istri, tangan suamimu, yang dipegang tangan sebelahnya. Siapa ini? Ternyata beda pasangan. Lain nanti. Ya dia pegang tangan istri, pegang tangan suami. Sekali-sekali doa bersama, pegang tangan istri, pegang tangan suami, menyembah bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.